Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topik Jos presents. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Oliver Cafe. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil autopsi, pihak kepolisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslap 4 Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, adalah anak dari seorang pengusaha. Ayahnya, Edi Darmawan Salihin, memiliki beberapa perusahaan, antara lain di bidang pengiriman dokumen penting di Petojo, Jakarta Pusat, dan perusahaan yang bergerak di bidang garmen di Cengkareng, Jakarta Barat. Mirna diketahui memegang salah satu perusahaan milik ayahnya tersebut. Mirna pernah bersekolah di Jubilee School di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Billy Blue College of Design dan Swinburne University of Technology, dan keduanya berada di Australia. Setelah lulus, Mirna bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang desain, Miska Design dan Monet Gift and Favors. Pada bulan November 2015, Mirna menikah dengan Arif Sumarko di Bali, Indonesia. Setelah sebelumnya berpacaran selama 10 tahun, Mirna dan Arif diketahui mulai berpacaran sejak berada di Australia. Saat itu, Mirna tinggal di Sydney sedangkan Arif di Melbourne. Mirna juga diketahui memiliki saudara kembar yang bernama Sandy Salihin. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini. Dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah, kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mirna pada saat kejadian. Dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Kronologi versi Jessica, dia tiba di Grand Indonesia jam 14.00. Jessica janjian bertemu dengan 3 temannya yang bernama Mirna, Hani, dan Vera di Cafe Oliver pada pukul 17.00. Begitu pesan tempat dan begitu tiba, Jessica langsung memesan meja nomor 54. Cafe Oliver merupakan pilihan Mirna. Jessica berkeliling mall dulu dan membeli 3 bingkisan berisi sabun untuk oleh-oleh bagi ketiga temannya. Dan begitu kembali ke kafe sekitar pukul 16, Jessica memesan minuman setelah bertanya dulu di grup perbincangan media sosial mereka. Minuman yang datang pertama adalah kopi es Vietnam pesanan Mirna. 2 minuman lainnya datang belakangan. Pukul 16.40, Mirna dan Hani pun datang. Akan tetapi Vera masih belum terlihat. Di mana posisi duduk, Mirna di tengah, Jessica di kiri dan Hani di kanan. Mirna meminum kopi dan Mirna merasa bau kopinya aneh dan meminta kedua temannya ikut mencium. Dia berkata, baunya sangat aneh. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Mirna meminta air putih. Jessica meminta air kepada pelayan. Ia ditanya balik pilihan minumannya, dan ketika ia kembali, tubuh Mirna sudah kaku. Mulutnya mengeluarkan busa, kejang-kejang dengan mata setengah tertutup. Jessica dan Hani pun panik sembari menggoyangkan tubuh Mirna. Mereka berteriak memanggil pelayan kafe, dibawa ke klinik dan rumah sakit. Mirna dibawa menggunakan kursi roda ke klinik, kemudian dibawa dengan mobil suaminya, Arif Sumarko, ke rumah sakit Abdi Waluyo. Dokter klinik Grand Indonesia, Yosua, mengatakan denyut nadi Wayan Mirna Salihin sebelum wafat adalah 80 kali per menit, sementara pernapasannya 16 kali per menit. Pada saat dibawa ke klinik, Mirna diketahui pingsan selama 5 menit
Joshua mengaku hanya melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan masalah pada pernapasan dan denyut nadi. Dirinya hanya memberi alat bantu pernapasan. Kemudian atas kemauan suami, Myrna kemudian dirujuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Kronologi versi Hani. Hani dan Myrna datang waktu menunjukkan 16.40 menit. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah ia meminum es kopi, Myrna mengatakan, "It's awful, it is bad." Minumannya ada apa-apanya, kata si Hani. Myrna sekarat. Myrna merasa kepanasan dan mulutnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Myrna meninggal di rumah sakit Abdi Waluyo. Sementara itu, wawancara yang dilakukan oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyer Club di TV One, Edi Darmawan Salihin mengungkapkan beberapa fakta terkait kematian anaknya. Fakta tersebut ia peroleh salah satunya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Oliver Cafe. Ia menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Jessica Kumolo Wongso di media itu bohong. Dan kebohongan tersebut antara lain mengenai air mineral yang diakui Jessica dipesan olehnya. Nyatanya tidak tercantum dalam tagihan pesanan. Lalu penempatan goodie bag yang diakui Jessica ditaruh di atas meja setelah minuman datang. Menurut Edi, nyatanya goodie bag ditaruh sebelum minuman pesanan diantar oleh pelayan. Edi pun mengatakan hanya Jessica yang tidak menangis saat keluarga dan teman-teman Myrna berada di rumah sakit Abdi Waluyo. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Myrna ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari cyanida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Myrna Salihin. Hasilnya, dari 5 sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun cyanida. Sebagai perbandingan, 90 mg cyanida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Sekitar 90 mg jika dalam bentuk cairan dibutuhkan 3-4 tetes saja, sedangkan 15 gram sekitar 1 sendok teh. Pada awal perkembangan kasus kematian Myrna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Myrna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Myrna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Myrna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Myrna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi di Oliver Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan 2 orang teman Myrna yaitu Hani dan Jessica. Polisi juga meminta keterangan dari pegawai Oliver Cafe. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak keluarga Myrna yang diwakili oleh ayahnya. Juga 2 orang teman Myrna yaitu Hani dan Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya dimintai keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Polisi diketahui mencari celana yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini celana tersebut belum ditemukan. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, di antaranya ahli IT, hipnoterapi, psikologi, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Kepolisian RI juga meminta Kepolisian Federal Australia untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Myrna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pada pukul 23.00. Jessica yang diketahui sebagai teman Myrna yang juga memesankan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 jam 07.45. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka,
Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Banyak kontroversi yang beredar terkait pembunuhan berencana yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal karena diracun saat meminum kopi es ala Vietnam ini. Salah satu kontroversi yang paling diperdebatkan adalah tidak terdapat rekaman yang secara otentik menunjukkan bahwa Jessica benar-benar menuangkan cyanida ke dalam es kopi yang diminum oleh Mirna. Tetapi terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum oleh Mirna sedemikian rupa sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap oleh kamera CCTV. Beberapa kontroversi lainnya yang muncul, beredar kutipan pembicaraan WhatsApp antara Jessica, Mirna, Hani dan seorang temannya Vera yang tertanggal 1 Januari 2016. Dalam kutipan pembicaraan tersebut, Jessica sempat bertanya mengenai dokter umum yang melakukan praktek di Grand Indonesia. Netizen pun dihebohkan dengan beredarnya foto dua orang wanita yang diduga sebagai Jessica dan Mirna berada di sebuah kamar. Sebelumnya juga beredar kabar bahwa Jessica merupakan penyuka sesama jenis atau lesbian. Jessica membantah hal tersebut. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menjelaskan bahwa dirinya sempat membaca pesan-pesan di aplikasi WhatsApp di ponsel milik anaknya sesaat setelah anaknya meninggal. Edi menyebutkan bahwa ada salah satu percakapan antara Jessica dan Mirna yang menyebutkan bahwa Jessica menginginkan untuk dicium oleh Mirna. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin oleh Hakim Ketua Kisworo, Hakim Anggota Binsar Gultom, dan Hakim Anggota Partahi Hutapea. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Hakim menyimpulkan bahwa Jessica membunuh Mirna sebagai pembalasan dendam karena berulang kali menyuruh Jessica putus dengan si Patrick O'Connor, mantan pacar Australianya Jessica. Setelah kasasi yang cukup lama dan pertama kali ditolak di Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Artijo Alkostar, Salman Lutan, dan Suma Diatmo yang dengan suara bulat menolak kasasi Jessica. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video berikutnya. Ciao.